topik yang saya sampaikan minggu-minggu lalu, yaitu mengenai bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita menghasilkan buah. Seharusnya kita bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Ya, coba cek berapa banyak selama ini kita sudah membalas kasih Tuhan terhadap kita, sehingga kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang, sehingga orang-orang bilang, wow, aku senang loh, kamu hidupmu jadi berkat buat aku. Wow, terima kasih ya. Bagaimana orang-orang mendapatkan dampak dari buah saudara? Berapa banyak saudara sudah membalas kasih Tuhan dengan melayani Tuhan, ya, menjadi berkat buat orang lain dengan saudara melayani Tuhan. Berapa jerih lelah saudara untuk Tuhan? Berapa keringat saudara yang saudara cucurkan untuk Tuhan? Berapa banyak saudara capek sampai pulang-pulang sudah tinggal blek, ya, karena firman Tuhan mengatakan jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia atau diperhitungkan. Jadi kalau belum berjerih lelah, belum kemeringat istilahnya, belum capek-capek, mungkin saudara belum all out sama Tuhan, ya, belum semuanya, belum begitu mencintai Tuhan. Lalu bertahun-tahun apakah saudara hanya cari duit terus, giling terus, buat anakku, nanti buat cucuku, buat keturunanku kelima dan ketujuh. Lalu saudara investasi di mana-mana, ya, ada ruko, ada rumah, ada villa, ada berapa mobil banyak, ya, buka usaha sana sini, tetapi sedikit untuk Tuhan. Kalau minggu, iya, kalau tidak ada tamu, iya, kalau lego, iya, kalau nggak sibuk, iya, kalau nggak perjalanan ke luar negeri, ya, cuman sedikit buat Tuhan. Semuanya hanya untuk diri sendiri, keluarga, investasi, kekayaan sendiri. Lalu coba cek, apakah karakter saudara sudah berubah dan orang bilang, wow, benar-benar kamu udah gak kayak dulu lagi. Ngomong kamu udah gak sembarangan, kamu udah makin manis. Iya, apakah demikian? Coba cek masing-masing. Sehingga perubahan-perubahan ini akan menolong kita untuk menghasilkan buah, ya. Karena banyak yang anak-anak Tuhan sudah duduk di bangku gereja yang sama, ya. Saudara perhatikan, saudara kan punya kapling masing-masing, ya. Nah, kalau minggu punya kapling masing-masing, ya. Kaplingnya pasti kalau duduknya di sana, nah itu dia, duduk sama terus sampai bertahun-tahun, ya, duduk atas terus sampai puluhan tahun. Iya, memberinya sama enggak? Masih sama kayak dulu, pemikirannya sama, ngomongnya, gojekannya sama. Mari kita belajar untuk berbuah, ya. Saudara, kalau kita nggak berbuah, kalau kita sama terus, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira gimana, saudara? Apa yang terjadi kalau kita sama terus? Apa? Wah, bagus. Ditebang, dibantu, dipotongin
saudara. Ya, dibantu kalau memang kebangetan beban tebang, gitu. Tetapi kalau ini diomongin kok masih podo kaya demen, ngeyel, ayo dipotong dulu pangkas kecil-kecil, ngeyel lagi, panas lagi, ya. Nah, masih ingat waktu lalu saya ngasih perumpamaan tentang pohon? Mari kita tampilkan supaya saya menghangatkan saudara. Mari kita melihat bagaimana memaksa pohon untuk berbuah lebat. Nah, itu dia suaranya. Nah, akhirnya setelah kita berdiskusi panjang dan berbincang, akhirnya kita sepakati untuk kita rontokkan bunga di pohon durian ini dengan banyak-banyak pertimbangan, di mana pohon durian ini masih sangat kecil, usia yang masih sangat muda, dan ranting yang masih sedikit sekali, plus daun yang tidak proporsional. Untuk itu akhirnya kita sepakat untuk kita rontokkan bunga di pohon durian ini karena risiko sangat tinggi untuk kematian pohon durian ini. Nah, jadi kita rontokkan, tapi pemilik pohon durian berharap ya minimal satu bisa menggantung di pohon durian ini. Bisa atau tidak, kemungkinannya bisa, tapi kemungkinan bisa ini sangat kecil ya, karena memang untuk pohon durian ini bisa menggantung buah sangat kecil dengan kondisi pohon durian seperti ini ya. Tapi tidak masalah, namanya juga kita berharap ya mudah-mudahan bisa menggantung buah, tapi resikonya sangat kecil kalau memang kita berharap salah satu. Mungkin sekian itu saja. Iya, ada lagi yang ingat nggak harus dipecelin, disakit. Nah, kalau ini dipecelin ya. Nah, satunya lagi diapain ini? Disakitin. Kalau nggak berbuah disakitin, dipecelin kayak ini. Udah nyoba belum, saudara? Belum? Ini di rumah yang punya pohon. Penyayangan. Wah, mantap sekali. Iya. Kami sudah minta Pak Prapto untuk menyakiti pohon-pohonnya Papi yang berbuah hanya 1 tahun sekali. Saya bilang, kamu ngapain di sini? Rontok terus daunnya, cuma 1 kali 1 tahun berbuah. Ayo dipeceli, sakitin. Sakit. Pohon itu punya perasaan loh, saudara. Ada pohon-pohon itu yang mau diserang, yang mau diambil gitu ya. Mereka langsung sebelah sini yang tersakiti, mereka langsung mengeluarkan warna untuk ngasih tahu sebelah-sebelahnya, awas gitu. Jadi mereka punya perasaan disakitin. Saudara pernah kan di sini dulu ada pohon juga, pohon mangga ya kalau nggak salah ya Bu ya, ada mangga katanya nggak buah-buah terus diancam katanya. Setelah diancam keluar banyak, nah setelah itu terus dipotong. Nah, saudara, kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak berbuah, maka sudah dibantu sana sini, sudah diomongin orang, sudah dikasih ayat firman Tuhan, sudah dengar khotbah bolak-balik, ya, sudah dikirimin evangelis, masih diablek, ya enak loh bahasanya, masih diablek, bebal, maka Tuhan akan bantu. Bantunya tadi dipecelin, dipotongin demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Kalau Tuhan mau mempersiapkan kita menjadi sosok pribadi yang mulia, yang sama seperti Dia sendiri, yang sama seperti Yesus. Yesus melewati berbagai macam aniaya, pencobaan, kata-kata makian, caci maki dan sebagainya. Tetapi Dia tetap rendah hati. Dia tetap bungkam, tidak berbicara, seperti domba yang keluh diseret ke pembantaian. Ya, kalau kita
masih aja ngumpah, masih aja jawab, masih aja ngeluh. Tuhan tolongin lagi, digeratin lagi. Ya, kalau sudah ditolongin, digeratin, masih belum belajar, gerak lagi. Sampai belajar mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sampai nangis dulu, terima kasih. Nanti keluarnya enak, bagus lama-lama, dan saudara akhirnya akan wow, puji Tuhan. Kalau saya dulu nggak digerak Tuhan, kalau saya nggak ditolongin Tuhan, saya jadi apa gitu ya. Tapi proses pengeratan itu nggak enak, saudara. Siapa yang bilang enak? Nggak ada yang enak. Ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini saya ingin bicara mengenai bangsa Israel yang luar biasa dipersiapkan Tuhan untuk menjadi bangsa yang begitu agung, yang mulia, yang dibedakan, ya. Tetapi nantinya mereka perlu pengeratan, perlu didikan, perlu gemblengan, perlu tabokan, ya. Tetapi mereka ini dipilih, disayang Tuhan. Sebelum saya akan breakdown mengenai bagaimana Tuhan menolong mereka, mari kita melihat singkat film mengenai bangsa Israel yang dikeluarkan dari tanah Mesir. The Israelites, descendants of Abraham, fled to live in exile in Egypt due to famine. The Egyptians were terrified of the Israelites' expansion, so they enslaved them. The Israelites could not bear the torture and prayed to God. Maka mereka dianiaya, mereka disiksa, dan mereka berdoa kepada Tuhan. God heard their prayers and decided to lead the Israelites out of Egypt. Mengeluarkan mereka dari Mesir, negeri perbudakan itu. He then called on Moses. Kemudian dia memanggil Musa. Moses, now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come now, therefore, I will send you to Pharaoh, that you may bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Agar umatku Israel keluar dari Mesir. Moses went to see the Egyptian Pharaoh Maka with Musa God's bertemu dengan command. Firaun. But the Pharaoh would not agree to release the Israelites. Tapi Firaun The stubborn Pharaoh did not give in until God unleashed 10 plagues. maka Tuhan menurunkan The sedikit orang Israelites finally yang departed from akhirnya Egypt membuat orang under Israel God's keluar guidance. dari Mesir atas anugerah Tuhan. Lampu merah. Mereka dikejar, bunuh mereka. Jangan takut, berdirilah dan lihatlah keselamatan dari
Bapa Yehova selama-lamanya. Itu yang mereka serukan, mereka bersorak, mereka mendapatkan mujizat yang dialami mereka luar biasa di depan mata mereka, terjadi sekali dan tidak pernah terulang sepanjang sejarah. Saudara mengerti, melihat sedikit, tapi belum mengalaminya, belum jalan di jalanan di bawah lautan yang temboknya adalah air membelah kanan dan kiri. Dan dengan ketakutan mereka dikejar, tetapi waktu mereka sudah sampai di ujung dari laut itu, maka Tuhan membalikkan air itu. Saudara, begitu dahsyatnya mereka ini dibawa Tuhan keluar dari tanah perjanjian dengan tangan yang teracung, dengan tangan yang dahsyat. Namun Tuhan tahu banget, karena mereka belum pernah perang. Mereka ada di Mesir jadi budak selama 430 tahun. Jadi budak, melulu jadi budak. Tuhan mengeluarkan mereka dan mereka akan takut perang. Nah ini dia, kalau kita takut perang, kita terus bermentalitas budak, artinya ya, maka yang terjadi adalah Tuhan ambil keputusan, Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kita perhatikan ini firman Tuhan, kata-kata Tuhan, ya. Karena mereka itu masih bermentalitas budak, maka Tuhan yang paling tahu, ya udahlah, daripada kalau tak ajak perang, mereka gerundel dan akhirnya tiba-tiba balik, akhirnya pengen minta pulang ke Mesir. Wes aku jadi budak aja, daripada mereka berkelakuan seperti itu. Maka Tuhan, ya wes Tuhan, pelan-pelan giring mereka. Kalau nggak mau perang, saudara harus menghadapi padang gurun. Dengar baik-baik. Hanya 2, nggak ada jalan lintas, nggak ada jalan tol. Ya, kalau di sini, saudara kesini mau Semarang, kalau lewat jalan biasa 2,5 jam, iya, bronjal-bronjal, macet-macet, gundukan-gundukan, jeglong-jeglong, jalan rusak. Tapi kalau jalan tol harus bayar, mulus tapi harus bayar. Terserah saudara milih mana. Tetapi ada konsekuensinya dua-dua. Saudara kalau mau jalan tol yang jalan cepat, saudara harus perang. Tetapi Israel, karena Tuhan tahu mereka gak bakal mau perang, gak bakal, nanti saya tunjukkan kapan mereka mulai diajak perang. Gak bakal mereka perang. Ya udah, tak kasih jalan yang jauh. Jalan tolnya itu harusnya cuma 11 hari. 11 hari. Kalau cepat 9 hari. Kalau agak lambat
3 minggu, tetapi gak sampai sebulan. Karena Israel tidak mau melewati peperangan lewat jalan tolnya, tol tanda kutip, karena nggak ada tol ya zaman dulu. Ini istilahnya tadi, saya ngasih istilah perumpamaan antara sini Semarang jalan biasa atau jalan tol. Mereka karena tidak mau berperang, maka mereka harus menghadapi padang gurun. Padang gurun yang bahasa Inggrisnya itu yang mengerikan. Kita lihat padang gurunnya, Ulangan 1 ayat 19. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat. Jadi ini diceritakan kembali oleh Musa. Jadi padang gurunnya ini yang besar dan dahsyat. Dahsyat itu bukan wow, tetapi besar dan mengerikan. Terrible, ya. Great terrible wilderness. Padang gurun. Coba dikasih lihat gambar padang gurunnya yang mereka lalui seperti apa, supaya saudara bisa membayangkan. Karena saudara belum, mungkin sebagian besar saudara belum tahu padang gurun itu seperti apa. Iya. Nah, gak ada Indomaret, ya, gak ada warung Mbok Ginen, ada, gak ada es teh jumbo, gak ada. Oke, seperti itu. Lalu mana lagi? Ini ya. Nah, seperti ini jalan tradisional menuju Gunung Sinai. Ada lagi? Itu dia. Iya. Nah, saya pernah melewati padang gurun ini naik mobil. Saya mikir berjam-jam naik mobil ini, kalau mobilnya mogok kayak piye. Nggak ada Pertamina, saudara. Nggak ada listrik, sambungan listrik. Ini cuma iman dari supirnya ini nggak mogok. Padahal mobilnya lumayan mobil tua. Kalau mandek piye, nggak ada sambungan telepon. Ngeri itu aja pakai mobil yang cepet aja beberapa jam, waktu itu 2-3 jam mungkin ya, dari Mesir ke Elat atau dari Mesir ke Yordania. Nah, yang mereka lalui seperti ini, makanya mereka banyak ngeluh, mereka banyak komplain, mereka bilang, kita makan apa di sini ini? Mendingan kita balik di perbudakan. Free, kita makan semangka, makan timun, makan bawang bombay, makan daging, semua free. Mereka bilang free opo? Mereka jadi budak kok free. Justru waktu mereka dibawa Tuhan lewat padang gurun ini, semuanya Tuhan sediakan free. Lewat padang gurun ini mujizat-mujizat terjadi. Mujizat malah hanya terjadi di padang gurun, luar biasanya. Tetapi perjalanan yang mereka lalui itu begitu dahsyat, begitu mengerikan, ya. Nah, saya ingin menunjukkan saudara peta dari perjalanan mereka yang harusnya mereka itu cuma 11 hari, tetapi bisa ditur sampai 40 tahun, bukan 40 hari, ya. Nah,
Mereka mulai ini Goshen tanah mereka, ya. Lalu mereka setelah tadi 10 tulah yang ke-10 itu mulai mereka melihat bahwa orang-orang Mesir anak-anaknya sulung semua mati, maka mereka ini ibu kotanya Ramses, dan di sini mereka bukan merampasi ya, mereka orang-orang Mesir bermurah hati dan kemudian mereka mulai jalan ke sini Sukot. Ini harusnya mereka perjalanannya kayak gini nih ya. Harusnya ini 40 tahun mubeng-mubeng di sini, padang gurun Zin ini ya. Ini juga padang gurun Etam. Ini semuanya padang gurun Paran, padang gurun Sin. Ya, ini padang gurun Sinai. Nah, harusnya kalau mereka ke sini cuma 11 hari, Saudara. Nah ya, ini 11 hari. Sini, ya, nggak harusnya. Disinilah tadi mereka nyebrang laut itu di sini. Ya. Mereka nyebrangnya di sini. Harusnya mereka bisa cepat, tetapi karena Tuhan tahu saat sampai di sini mereka harus ngadepin ini. Nah, ini sekarang ini terjadi banyak Nah, di sini mereka akan setelah mereka sebentar saja mungkin 8 hari, 6 hari lewat padang gurun Sur sini, maka mereka akan langsung ketemu bangsa Filistin dan mereka akan takut dan mereka akan balik karena cepat, Saudara, balik langsung ya, cuman 6-8 hari maka mereka bisa balik lagi ke sini ya. Itu sebabnya Tuhan bawa mereka muter di sini. Nah, di sini kita tahu sini mereka sudah sukacita nyebrang ya. Wah, maka dimarah ini bukan dimarahin ya, ini namanya marah. Marah ini mereka grudel sama Musa. Sini grudel sama Musa. Grudel. Wah, sampai Musa ini muanyel. Nah, disinilah air dari gunung batu dibuka ya. Waktu Musa memukul gunung batu itu, maka air muncul di sini memberi minum mereka serta semua binatang mereka. Mereka mulai jalan lagi. Mulai mereka buka tenda, tutup tenda, angkat koper, angkat barang-barang barang wajan mereka, kuali mereka diangkat. Ya. Maka mereka sampai ke Gunung Sinai. Ya, di Gunung Sinai kasih yang gambar, ada gambar-gambarnya atau oke. Nah, ini yang tadi air ya. Nah, ini di Marah ini mereka minta daging. Musa marah. Di sini ada pohon kurma yang berbuah, 70 pohon kurma. Lalu mulai ini perjalanan luar biasa. Mulai mereka sampai di Gunung Sinai ini, di mana ini sudah mulai 1 tahun masuk 2 tahun, Tuhan mulai memberikan hukum 10 hukum Taurat dan hukum-hukum lain yang adalah 613 hukum bagi orang Israel. Ini ya gambarnya loh batu, 2 loh batu. Ya. Mereka dibimbing Tuhan sedemikian rupa melewati padang gurun, tetapi Tuhan ada di sana. Ini padang gurun, Saudara. Saya pernah di Amerika itu lewat padang gurun di area Nevada.
yaitu mau ke arah Las Vegas. Waktu itu sama papi. Ya. Kami diajak oleh masih sepupu, jadi masih keponakan papi yang ada di California. Kami mau diajak ke Las Vegas. Las Vegas itu terkenal dengan perjudian, kasino. Tetapi kami ke sana bukan untuk judi ya. Kami harus melewati padang gurun. Panasnya bukan main, nggak tahu saudara itu berapa itu derajatnya, kayaknya kok rasanya 50 derajat gitu. Oh, panasnya bukan main. Tapi sudah ada jalan tol, highway, tetapi panas banget sampai mobil itu berhenti, nggak bisa jalan lagi saking apa? Bensinnya panas, kepanasan, nggak bisa ngalir. Akhirnya kapnya harus dibuka, itu bensinnya ditunggu sebentar, ditunggu agak lama karena sebentar itu masih panas ya, kalau dibuka bisa muncrat, bisa muka kami bisa hancur semua. Lama kami telepon, gak ada yang datang tolong. Kami mau di dalam pakai AC, AC-nya panas banget. Jadi gak bisa, di dalam panas, di luar lebih panas, di dalam masuk lebih panas lagi, panas banget. Tetapi bagi bangsa Israel, betapa baiknya Tuhan. Kalau pas panas, Tuhan ngasih payung supaya adem. Namanya payungnya itu bukan payung tapi tiang awan. Dikasih tiang awan enak. Kalau malam saudara ekstrim, dingin banget, maka Tuhan ngasih payung namanya tiang api. Kalau di sini ada tiang putri, tiang kapung, tiang listrik. Di sana itu tiang api, saudara. Begitu baiknya Tuhan, luar biasa. Jadi di dalam pergumulan perjalanan mereka melewati padang gurun yang begitu mengerikan, begitu dahsyat, begitu terrible, Tuhan tetap dalam kasih-Nya. Tuhan itu merangkul seperti Bapa kepada anak-anaknya. Tapi bangsa Israel ini terus saja memurkai Musa, memurkai kepemimpinan Musa, tidak mempercayai Musa, sampai akhirnya mereka sampai di Hazerot, ya, di area Hazerot. Mari kita lihat di sana di mana. Nah, mereka kalau ini jalan baru ya, ini udah dulu nggak ada kayak gini ya, adanya kayak gini. Jalan kayak gini, hampir nggak pernah dilalui orang. Ini panas ya, bukan main. Kalau malam dingin bukan main. Kita lihat petanya, dua berjajar. Kita melihat bagaimana di Hazerot ini, ya. Nah, ini di sini ini Miriam, ini Gustav, Ella, ini Hazerot di sini, ya. Jadi ini perjalanannya setelah mereka melewati nyebrang laut ini, maka mereka ada di sini, ya. Mereka ada di dalam sini. Ini masih dekat-dekat dengan ya laut, tetapi agak jauh. Tetap aja ini panas banget dan dingin banget. Nah, disinilah mereka camping di sini, ya. Kemudian kakaknya Musa pun tidak tahan ngata-ngatain Musa sampai akhirnya dia kena kusta. Dan
akhirnya mereka naik ya. Dari sini mereka naik nih jalannya di Kades Barnea. Kades Barnea, lalu jalan lagi di sini. Ini udah deket banget nih sebenarnya nih, udah deket sana. Tapi Tuhan bikin mereka jalan muter lagi, bayangin. Ya, udah deket sebenarnya gini, tetapi karena kebebalan mereka, oh my goodness, kita melihat yang mana karena pelanggaran mereka, maka satu hari pelanggaran mereka harus nanggung ganjaran di padang gurun selama 1 tahun. Oh boy. Jadi bangsa itu diganjar oleh Tuhan selama 40 tahun karena 1 hari mereka tidak mempercayai mujizat Tuhan, maka diganjar 1 tahun. Jadi mereka melakukan kesalahan-kesalahan 40 tahun lah, mereka harus muter-muter padang gurun yang mengerikan itu. Coba kita pikirkan, kita simpulkan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah muter-muter? Apakah selama ini kita muter-muter terus? Kita tidak menghasilkan apa-apa hidup kita. Kita nggak berbuah, kita nggak jadi berkat, kita tidak kelihatan dan bisa dinikmati orang, bau kita tidak harum, kata-kata kita tidak berkati, sehingga Tuhan harus muter-muterin kita. Daripada saudara perang, saudara nggak mau perang, pasti saudara nangis kejar sama Tuhan. Tuhan kasih saudara jalan pelan-pelan. Kalau jalan pelan-pelan, saudara, nyampainya itu 40 tahun nih ganjarannya. Ya, kayak misalnya, kalau kita terapkan ayat dalam Roma 8 ayat 28, itu kan orang senang suka ngutip ayat ini. Tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala perkara kesalahan, pengambilan keputusan untuk mendatangkan kebaikan. Kalau mendatangkan kebaikan pasti ada kesalahan dulu, ya toh? Kalau ada kebaikan, kesalahan. Nah misalnya, udah Tuhan udah ngomong ojo kawin bekui, duk-dukan orang enak, tapi tetap nekat. Aku cinta boe, aku cinta kui boe. Ya wes, ya, ya. Akhirnya kawinlah. Saat kawin, aduh yo, aku ngrungokke boe nemben yo, tapi sebacut piye sebagai anak Tuhan tidak boleh cerai. Nggak boleh cerai, saudara. Jadi nikmati hasil cinta, ya. Rahasia itu namanya rahasia di balik cinta, ya. Rahasia di balik cinta, persoalan-persoalan, perbedaan-perbedaan, amuan-amuan, nesu-nesuan, meneng-menengan, itu semua rahasia di balik cinta. Tapi saudara pegang ini ayat Roma 8 ayat 28. Tapi Allah turut bekerja dalam segala perkara. Segala sesuatu yang elek semuanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi turut bekerjanya ini 40 tahun. Saudara belajar, harus sifatnya kok ini belajar terus, tapi di situ ada mujizat. Tapi nanti mendatangkan kebaikannya 40 tahun, setelah 40 tahun. Ya ampun, wis tuwek kabeh, wis untune ompong kabeh, wis rodok-rodok lali kabeh, kacamatane makin tebel, telinganya rodok ora krungu. Oh sayang. Ya. Aku rano sing nuntun saiki, sayang dituntun.
saling membutuhkan, mendatangkan kebaikan. Tapi 40 tahun. Itu sebabnya kita nurut sama Tuhan, supaya nggak harus didatangkan kebaikan di belakang, tetapi dinikmati kebaikannya di depan, saudara. Wah, oh, puji Tuhan. Nah, maka mereka mulai jalan lagi. Mari kita lihat peta ini supaya saudara bisa lihat lagi, membayangkan bagaimana mereka berjalan ya. Waktu mereka berjalan di sini. Nah, disinilah ini kan udah tahun kedua di sini ya, Mount Sinai di Gunung Horeb di sini, perintah Tuhan, lalu mereka ke sana dan mereka disuruh, disinilah mereka disuruh untuk spying, untuk memata-matai. Ya, dari sini mereka disuruh memata-matai ini nih, tanah sini. Jadi dekat suruh kasih lihat dulu. Nah, waktu balik mereka ngomong lagi bahwa aduh, orangnya tinggi-tinggi, orangnya gede-gede, kita ini macam belalang, gak mungkin kita bisa menang. Harusnya di sini ini tinggal ya, sudah sampai di sini tinggal tapi karena mereka komplain, saudara, diubung kemeneh, gemes Tuhan ya, komplain ini di sini, gemes Tuhan, turunnya lagi, harusnya tinggal serbu, saudara. Ini paling berapa, 2-3 hari lah ya, mereka harusnya sudah bisa untuk menguasai Kanaan. Wah, komplainnya nggak percaya sama Tuhan lagi, kasih mubeng lagi sini, sini nih, waduh, ya, dan mereka harus keliling ini nggak kayak gini dok loh, saudara, ini mubengnya kayak gini, blungker loh, saudara, baru nanti mereka naik ke sini, tapi ini mubengnya blungker, balik sana, turun lagi ya, lihat ya. Di sana, sini, sini mubeng, ya toh saudara toh. Jadi kalau ini cuma kayak gini, tetapi sesungguhnya munyeng kayak gini, saking Tuhan gemes, tinggal sidik aku mencobai, saudara. Kalau saudara dalam perjalanan, jangan tinggal sidik, komplain. Kasih muter lagi, kasih diturun lagi, ya, lagi dipotong sama Tuhan, dikerat, adil, diperlakukan seperti ini, ayo ngomong meneh, ya, komplain meneh. Ngomong kapok Tuhan, aku tak nurut baik, aku tak mingkem, disakiti, Tuhan, praise the Lord. Sudah disakiti puji Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan buat aku, pasti. Kalau saudara ngomong terus, orang terima terus, gemes Tuhan, gemes, gemes jubeng kemana ya ampun, ini suwe banget, ini segini aja udah lama banget mubeng di sini, sampai akhirnya naik di sini di Gunung Hor ini sudah hampir, ini sudah tahun ke-40, saudara di sini. Ini di sini ini Harun mati. Di sini ini sebelumnya Miriam mati. Ya, Miriam mati. Miriam dulu
Terus akhirnya di sini di Gunung Hor matilah Harun. Sudah tahun ke-40, tapi mubengnya di sini lama banget nih di sini. Disinilah semua orang yang komplain itu mereka dibunuh Tuhan. Sudah dibunuh Tuhan, ya. Oh boy. Nah, akhirnya di Gunung Seir. Mana Gunung Seir? Mount Seir ya, kira-kira lah. Di sini nih, di sini mereka mulai setelah mereka mati. Ini Tuhan anyel lagi nih, ya. Tuhan anyel bunuh mereka banyak sekali dan didirikan ini tiang ular itu karena mereka Tuhan anyel, Tuhan kirimkan ular dari semak-semak di padang gurun dan mereka dipagut ular. Banyak dari mereka mati, banyak banget. Dan Tuhan suruh bikin obat remedi, yaitu ini seperti tiang seperti ada ularnya. Kalau saudara lihat di apotek-apotek gambarnya, ya kan? Saudara lihat toh, tiang ada ularnya. Nah ini berasal dari sini nih, Tuhan yang ngasih ide. Di kemudian hari 400 tahun kemudian masih disembah, disebut namanya, disebut Nebustan. Tuhan suruh mecal-mecal. Nah akhirnya, disinilah mulai akhirnya semua ini orang-orang yang tua-tua yang sudah 40 tahun, Tuhan bilang semua mati di sana, semua mati di padang gurun. Tinggal siapa? 2 saja dari 4 dari orang-orang sebanyak itu, tetapi mereka sudah beranak pinak. Selama 40 tahun mereka nggak ada yang keguguran, sepatu nggak ada yang harus ditambahin di Papa Wiro, ya. Semuanya masih utuh, baju nggak ada yang warnanya berubah, semuanya Tuhan lindungi semuanya. Nah dari situ maka mulai Tuhan ini membangkitkan orang anak-anak muda, dan anak-anak muda itu mulai harus perang, ya. Mereka harus perang dengan bangsa Amon yang rajanya bernama Og dan Sihon. Nah, kita lihat ayat-ayat terakhir ini, Hakim 3 ayat 1 sampai 2. Saya baca, nanti saudara baca selanjutnya. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. 2. Nah, maksud Tuhan itu baik, cuma melatih mereka ini generasi baru untuk perang. Ya, itu sebabnya saudara belajarlah. Jadi kalau ada sesuatu datang, saudara perang dalam roh. Jangan teriak-teriak, jangan komplain-komplain. Kalau komplain, saudara sudah tahu hukumnya apa? Hukumnya apa? Ditur, diubengke meneh. Ditur. Iya. Tuhan ngajarin perang untuk Tuhan, untuk menghalau, menghapus bangsa-bangsa Kanaan. Itu gampang banget. Bunuh mereka
mereka gampang dengan tulah, dengan apapun gampang. Tapi kenapa mereka tidak dibunuh? Karena untuk nolongin bangsa Israel. Buat saudara, buat Tuhan itu, untuk menghalau yang lain-lain itu gampang banget. Untuk nolongin saudara itu Tuhan itu gak kurang akal saudara. Tapi kenapa Tuhan masih biarkanlah? Tuhan masih biarkan, mungkin ada musuh, mungkin ada bos yang nyelekit, mungkin ada pasangan yang gak berubah jelek banget. Terus dia mau bolak-balik, isi kayak mana? Ada anak yang bikin kaku hati, iki anak siji kok kayak ini. Ada mertua, yang mulutnya manis dah. Tiap hari-hari itu bisa pakai terus mantune, kurang terus pelayanannya, udah dilayani, udah masih ngomel terus. Kenapa masih dibiarkan? Supaya saudara tenang, supaya saudara boleh mengasihi mereka. Kalau saudara sudah mengasihi, jangan lagi sakit ya. Uang kok ini ya, sakit wis tak layanane. Nah, kalau saudara sudah sampai di situ, saudara menang. Kalau saudara masih ngomong yang mana? Orang mikir, ngomong orang mikir. Maka balik lagi, ditur lagi, mubeng lagi. Tuhan itu begitu kasihnya pada kita. Tuhan mau agar kita ini kinclong, agar kita ini keluar buah rohnya. Gimana kayak apa? Puji Tuhan. Terus mengasihi, ada sukacita, nggak hari-hari itu mendem kesalahan, nggak ada damai di hati, nggak ada kebaikan, yang keluar kemurkaan, kejahatan, pembalasan, kenegatifan. Itu nggak buah saudara, buahnya itu kentut, buahnya harus dipotongin lagi. Itu sebabnya kalau buah belum menghasilkan yang baik, tidak apa-apa dipotongin. Kalau saudara masih belum berbuah dengan indah, dengan manis, dengan baik, maka Tuhan bantuin. Kalau saudara nggak mau bantu diri sendiri, maka Tuhan yang nolongin saudara, ngeratin saudara, bantuin saudara, kirim siapa lagi. Kalau saudara masih nesu, kirim lagi, potong lagi, supaya saudara indah. Tuhan bermaksud di sini dikatakan maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih perang oleh Tuhan. Kalau saudara tidak mau latihan, maka saudara dilatih Tuhan. Saya rindu dengan firman pagi hari ini, supaya saudara mengenal perjalanan, rute perjalanan saudara. Dilihat dari rute perjalanan kehidupan bangsa Israel. Belum lagi nanti akhirnya kalau nggak tobat-tobat mati di padang gurun. Belum bisa menikmati tanah perjanjian yang katanya susu dan madu. Mana yang katanya janji Tuhan iya dan amin, berkat Tuhan melimpah-limpah, katanya kebajikan dan kemurahan, katanya my cup overflows, pialaku melimpah. Saudara gak akan menikmati kalau saudara komplain terus. Saudara nanti mati di padang gurun. Dan saya menyampaikan ini, saya tidak mau saudara tidak menikmati berkat janji. Saya rindu saudara-saudara semua yang mendengarkan pagi hari ini, semuanya boleh menikmati janji-janji Tuhan.
susu dan madu berkelimpahan. Kalau saudara ke Israel sekarang, itu negara cilik banget saudara, ya. Tetapi, wow, hasilnya stroberi segini-gini loh saudara, manis stroberi segini, ya, luar biasa. Kalau antara negara sebelahnya, kalau saudara lewat perbatasan, negara sebelahnya itu garing bekingking, debu-debu, mobil-mobilnya tuh Fiat yang 70 tahun 70-an, langsung jelas masuk perbatasan, langsung saudara lihat hijau, bunga-bunga indah, lalu saudara lihat di sana mobil-mobilnya baru-baru di Israel. Itu sebabnya saya rindu saudara menikmati janji Tuhan. Bukan saudara nanti dibunuh, anak saudara yang menikmati, saya nggak mau. Saya mau saudara menikmati janji-janji berkat-berkat Tuhan, amin.